Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan memaparkan materi mengenai jurnal penyesuaian dalam materi mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak R.P. Rahman S.E.M.A.K. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sri Dewi Utami dan rekan-rekan saya Anita Nurmala, Deli Sairmayani, Rina Agustina, Riani Andayani, Siti Ajizah Padilah, dan Yuni Rahmawati. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menuju pada pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil atau informasi penyesuaian akhir periode. Di dalamnya, jurnal penyesuaian dikenal juga ayat jurnal. Suatu hal yang harus diketahui dengan ayat jurnal adalah jurnal yang dibuat melalui informasi transaksi sebagai bahan perubahan dalam jurnal ini, atau sebagai proses pencatatan perubahan saldo. Berasal dari beberapa akun sehingga mencerminkan jurnal saldo yang sebenarnya. Waktu yang tepat membuat jurnal penyesuaian. 1. Transaksi sudah dicatat, tapi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Terjadi pada suatu beban perusahaan yang dibayar di muka. Meskipun terkadang dikatakan sebagai harta, akan tetapi jika merupakan beban, maka harus tetap ditulis. 2. Transaksi yang belum tercatat namun telah terjadi. Ketika beban wajib atau hutang belum dibayar, misalkan pada gaji karyawan bulan Desember 2018 yang baru dibayarkan pada bulan Januari 2019. Fungsi jurnal penyesuaian adalah menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. 2. Agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 3. Agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam satu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 4. Menghitung setiap perkiraan nominal yaitu perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Akun yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode. 1. Akun perlengkapan yang memerlukan penyesuaian karena ada pemakai. 2. Akun beban bayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. 3. Akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena ada penyusutan aktiva. 4. Akun pendapatan yaitu memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. 5. Akun beban yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Yang terakhir, yang keenam, akun pendapatan diterima di muka yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau penyerahannya prestasi pada pelanggan. Hal yang perlu diperhatikan ketika membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, hampir tidak pernah menyertakan kas. Tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk membuat catatan akuntansi secara akurat, mencerminkan prinsip pencocokan pendapatan dan biaya selama periode operasi. Ada beberapa kasus yang jarang terjadi di mana kas perlu disesuaikan. Tetapi idealnya, semua penyesuaian harus dilakukan sebelum menjalankan neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, debit selalu sama dengan kredit. Memiliki satu akun neraca, yaitu aset, kewajiban, atau ekuitas, dan satu akun laporan laba rugi, yaitu pendapatan atau beban di entry jurnal. Ingat, tujuan adalah untuk mencocokkan pendapatan dan biaya periode akuntansi.
Cara membuat jurnal penyesuaian dapat dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Cetak neraca saldo yang belum disesuaikan. 2. Analisa setiap akun. 3. Cari apa saja yang hilang. 4. Mencatat ayat jurnal penyesuaian. Berikut adalah contoh jurnal penyesuaian dan cara penulisannya. Akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara senilai Rp500.000. Sedangkan data akhir periode menunjukkan masih ada sisa saldo senilai Rp200.000. Analisis akun perlengkapan, saldonya di sisi debit dalam akuntansi. Maka dihitung jumlah yang habis terpakai di sisi debit beban, yaitu Rp500.000 kurang Rp200.000 sama dengan Rp300.000. Kemudian catatlah akun beban perlengkapan Rp300.000 di sisi debit dan kurangi jumlah akun perlengkapan sejumlah Rp300.000. Seterusnya dicatat di sisi kredit. Contoh jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut. Pada tanggal 27 Desember, keterangan beban perlengkapan pada perlengkapan. Sekian pemaparan materi mengenai jurnal penyesuaian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.